3 hal kocak tapi menohok Rizik dari persidangannya. Penulis, Nina Noor. Sudah bisa dipastikan bahwa sidang Rizik akan menjadi bahan berita di media-media. Artinya dari pihak Rizik sendiri ini merupakan kesempatan besar untuk meningkatkan eksistensinya, yang mulai pudar dalam dunia politik tanah air. Gimana nggak pudar? FPI sudah ditegaskan jadi ormas terlarang. Apakah kemudian keputusan pemerintah ini ditentang lalu didemo jutaan umat? Nyatanya tidak, malah masyarakat mensyukurinya dan terima kasih pada pemerintah, sama saja dengan proses penahanan Rizik. Apakah ada demo jutaan umat dari temannya? Nggak ada. Malah yang merasakan kedamaian sejak akhir tahun lalu. Karena tidak ada yang ribut-ribut tentang atribut Natal maupun Imlek. Ketika sidang kasus Rizik dimulai pun, hanya sedikit massa yang menunjukkan dukungan terhadap Rizik. Memang ada penggerudukan kantor kejaksaan di Ciamis oleh massa pendukung Rizik. Tapi ya di sana saja. Dan jumlahnya pun tidak fantastis. Apalagi yang berkerumun di sekitar Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur tempat sidang virtual digelar. Menurut hitungan Kompas.com, lebih banyak jumlah aparat polisi yang berjaga pemeliharaan para pendukung Rizik. Oke, kok jadi serius ya? Padahal maksud saya mengajak Anda tersenyum dan tertawa. Menertawakan Rizik atas kejadian selama persidangan yang lumayan kocak sih. Dan juga menohok ke Rizik sendiri. Memang terjadi keributan di persidangan. Gara-gara drama yang digelar Rizik dan kuasa hukumnya. Di sela-sela itu semua ada juga yang bisa bikin senyum dan tertawa. Rizik dan Novel Bamukmin nggak nyambung. Ini terjadi pada sidang hari Selasa tanggal 16 Maret lalu. Setelah para kuasa hukum Rizik menyatakan walk out. Karena permintaan mereka untuk menggelar sidang secara langsung ditolak oleh majelis hakim. Tampak di layar, Rizik yang berada di Bareskrim Polri hendak meninggalkan ruangan di sana. Tak lama kemudian layar itu mati. Melihat matinya layar di lokasi Rizik, salah satu kuasa hukumnya, Novel Bamukmin, berteriak ke majelis hakim dan jaksa. Novel mendekati meja majelis hakim sambil protes dengan nada tinggi. Kenapa ada suara tidak ada gambar Habib Rizik sementara ini semua ada? Kenapa ini diputus? Kenapa? Kenapa ini diputus? Ujar Novel sambil menunjuk-nunjuk ke layar. Padahal ternyata yang meminta layar dimatikan adalah Rizik sendiri. Bambang, setelah Rizik menyatakan walk out dari sidang dia pun meminta agar kamera dimatikan. Silakan dimatikan, karena harus dimatikan. Harus dimatikan. Di ruangan ini harus dimatikan. Ya, terima kasih, kata Rizik. Dilansir detik.com, nggak nyambung. Sekalian memperlihatkan betapa radikalnya kuasa hukum Rizik ini. Kebiasaan di demo dibawa ke persidangan. Memalukan. Mau bela Rizik, Neno Warisman malah diledek abis. Lama tak terdengar. Tiba-tiba saja Neno Warisman muncul di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Berusaha masuk ke ruang sidang. Namun dia tertahan di pintu gerbang. Neno disebut mengaku sebagai wartawan dengan membawa kartu pers. Katanya mau meliput dari Satu Indonesia News Network. Ingat ya, wartawan memang tugasnya meliput, tentunya dengan memenuhi kaidah jurnalistik. Di antaranya tidak memihak. Tapi apa kata Neno? Dia membandingkan sidang Rizik dengan persidangan Napoleon Bonaparte dan Giselle. Hukumnya sama, kasusnya juga sama, tetapi terjadi perlakuan yang berbeda, ujar Neno. Ya situ kan mau meliput, kenapa jadi bicara soal keadilan dan meminta Rizik diperlakukan sama, sidang langsung. Wartawan apaan itu? Klaim Neno sebagai wartawan ini pun mengundang ledekan dari banyak netizen. Rata-rata menuduh Neno wartawan gadungan. Harusnya Mbak Neno bilang ke polisi disuruh meliput sidang sama Tuhan, cuit Denny Siregar. Ya Tuhan, jika Neno tidak diakui sebagai wartawan, aku khawatir. Ya Tuhan, tidak akan ada lagi yang akan menyembahmu, cuit Eko Kuntadi. Harusnya kemarin ngaku malaikat, cuit akun @wagimandep212. Omongan Neno yang dulu dikembalikan lagi ke dia. Misi membela Rizik pun gagal total. Rizik gagal mendebat hakim.
Dalam sidang hari Jumat lalu, Rizik kembali meminta sidang secara langsung. Dengan membandingkan sidangnya dengan sidang para koruptor, dia pun menyampaikannya pada majelis hakim, menyebut nama Joko Chandra, Pinangki dan Napoleon Bonaparte. Habib itu banyak simpatisannya. Ketika hadir di sini, banyak kerumunan itu. Itu perbedaan Habib dengan yang lain. Bukan diskriminasi. Tidak ada diskriminasi di sini, jawab hakim dengan telak. Rizik pun menyatakan siap membantu majelis hakim dalam mengatasi kerumunan massa. Tidak bisa Habib, mohon maaf. Tidak bisa. Ada perintah undang-undang yang harus kita penuhi. Itu tidak bisa. Ini tidak mengurangi nilai persidangan ini, ucap Hakim Suparman Nyompa menolak mentah-mentah tawaran Rizik itu. Saya minta pengertian tentang Habib, dapat diatur dengan baik dengan adil. Ikuti perintah persidangan, tegas Hakim Suparman, menepis tudingan bahwa Rizik diperlakukan tidak adil. Permainan kata Rizik tidak bisa berkelit lagi. Akhirnya sidang tetap berlangsung. Rizik mau apa lagi coba? Bagaimana menurut Anda? Makin ribut Rizik, makin blunder kondisinya dan makin tidak menguntungkan dirinya sendiri. Karma kali ya, kebanyakan menyumpahi orang-orang baik seperti Presiden Jokowi. Saya berharap informasi ini bisa jadi hiburan untuk pembaca dalam masa depan ini. Bagaimana menurut Anda? Sampaikan opini Anda di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.